anak-anak semuanya. Di materi kita pelajaran hari ini adalah pelajaran fisika. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi tentang fluida. Ya, ada yang tahu tentang fluida? Kalau itu saya akan jelaskan tentang fluida itu apa sih sebenarnya fluida. Fluida itu adalah fluida itu memiliki arti adalah zat yang mengalir. Fluida itu adalah zat yang mengalir. Zat apa sih yang mengalir? Kita punya zat di dunia ini ada 3 zat. Yang pertama zat padat, yang kedua zat cair, yang ketiga apalagi? Ya betul, gas. Kita punya 3 zat. Zat apa sih yang mengalir? Padat mengalir nggak ya? Enggak. Baik. Zat cair mengalir? Mengalir. Gas mengalir? Mengalir. Berarti yang akan kita bahas di fluida ini adalah 2 zat, yaitu cair dan gas. Ya, yang kita bahas di fluida adalah zat cair dan gas. Kita nggak akan bahas zat padat. Karena zat padat itu nggak akan bergerak dan nggak akan mengalir. Ya, selalu diam di tempat. Apa aja sih nanti kita bahas di zat cair dan gas ini yang mengalir? Dan fluida ini kita bagi menjadi 2 macam fluida. Yang pertama fluida statis. Yang pertama fluida statis. Fluida statis itu apa sih fluida statis? Adalah zat mengalir dan ada yang diam. Fluida statis apa sih yang bisa diam? Zat mengalir yang diam, zat cair. Jadi dalam fluida zat statis ini yang kita bahas adalah hanya zat cair aja. Jadi untuk gas yang akan kita bahas, ya. Baik. Nanti yang kedua ada namanya fluida dinamik atau fluida yang mengalir. Yang mengalir bisa cair dan gas yang kita bahas. Ya, sampai sini bisa dipahami? Baik. Yang pertama kita akan bahas yaitu yang untuk fluida. Kita yang pertama adalah kalian harus mengerti apa itu massa jenis. Massa jenis. Ya, karena semua benda itu memiliki massa jenis. Apa sih massa jenis? Massa jenis adalah massa jenis adalah perbandingan dari berat benda tadi dibanding dengan volume bendanya tadi. Misalkan, jadi kalau dirumuskan, rho ini adalah massa jenis, m berat benda dibagi volume. Ini adalah rumus massa jenis benda. Kalau saya tulis ke tangannya, rho ini adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian m ini adalah massa, satuannya kilogram, dan v adalah volume, satuannya meter kubik. Jadi setiap benda punya massa jenis. Ini adalah yang membuat kalau kamu di dalam air itu tenggelam apa enggak, ini massa jenisnya. Ya, berat kamu dibagi volume kamu, kemudian jadilah massa jenis. Berat benda dibagi volume benda, itulah jadi massa jenis. Baik, sampai sini ada yang paham? Jelas ya sampai sini? Baik, ini adalah massa jenis. Yang kedua, dalam fluida dasarnya adalah tekanan. Nah, jadi ini basic-basic dulu untuk belajar fluida. Yang pertama ada massa jenis, yang kedua ada tekanan. Apa sih tekanan itu? Tekanan adalah ya, ini ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda per satuan luas si benda tadi. Jadi tekanan itu
gaya yang kamu kasih dibagi dengan luas penantang si benda itu akan menghasilkan tekanan, karena massa jenis tekanan yang akan selalu ketemu di dalam fluida nanti yang akan kita bahas di fluida statis dan dinamis. Ini basicnya massa jenis dan tekanan. Ya, untuk tekanan kita punya rumus P gaya dibagi luas penantang. Kalau saya tulis keterangannya, P ini adalah tekanan, punya satuan PA, PA ini adalah Pascal, F ini adalah gaya, satuannya Newton, dan A ini adalah luas penantang, satuannya meter per segi. Ini adalah massa jenis dan tekanan, dasar dari materi yang akan kita bahas di fluida. Ya, harus dipahami massa jenis dan tekanan. Ini sangat dasar kan. Oke, sampai sini kita akan lanjut ke yang kita bahas hari ini. Pertama adalah fluida statis dulu. Di sini saya hapus dulu ya fluidanya. Ya, fluida statis sendiri dibagi macam-macam. Ada ada fluida statis itu macam-macam, ada tekanan hidrostatik, ada Archimedes, ada tegangan permukaan dan lain-lain. Nah, saya bahas satu-satu. Ada apa aja sih di fluida statis ini? Yang pertama, yaitu yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Ya, apa sih tekanan hidrostatis itu? Tekanan, kita tahu dari tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda persatuan luas. Ditambah dengan hidrostatis. Hidro adalah air dan statis adalah diam. Berarti tekanan yang terjadi di dalam zat air yang diam itu adalah tekanan hidrostatis. Coba lihat, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi di dalam zat cair yang diam. Apa sih zat cair yang diam? Misalkan saya punya suatu bejana, saya isi air. Di dalam air ini dia punya tekanan, punya P, punya tekanan. Si air ini akan menekan suatu benda yang ada di dalam si air ini. Namanya tekanan hidrostatis. Gimana sih cara mencari tekanan hidrostatis? pH tekanan hidrostatis sama dengan rho massa jenis dikali M massa benda kali G. Keterangannya P dalam tekanan hidrostatis, satuannya kita PA untuk tekanan. H itu ketinggian atau kedalaman, satuan meter, dan G untuk gravitasi bumi, meter per second pangkat 2. Ini ada untuk tekanan hidrostatis. Bisa dipahami? Baik. Kalau saya kasih contoh, misalkan saya punya kolam renang, airnya ini sedalam, kolam renang sedalam 2 meter. Kemudian saya punya benda di dasar kolam dengan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Berapa tekanan hidrostatis yang di dasar kolam renang? Berapa tekanan hidrostatisnya? Ya, kira-kira berapa ya tekanan hidrostatis dalam di dasar kolam ini? Baik, diketahui kita punya kedalaman itu H 2 meter. Kemudian massa jenis air itu sebesar 1000 kg per meter kubik. Apalagi sih datanya yang kurang? Ada gravitasi. Gravitasi bumi. Berapa ya gravitasi bumi? Gravitasi bumi itu sebesar, kita ambil aja 10 meter per second pangkat 2. Ya.
Jadi yang ditanyakan adalah berapa tekanan hidrostatiknya. Kita jawab. Tekanan hidrostatik sama dengan rho massa jenis dikali kedalaman dikali gravitasi bumi. Massa jenisnya kita punya tadi berapa di situ? 1000. Kita tulis 1000. Kedalamannya kita dapat ada 2 meter. Kemudian gravitasi bumi kita punya 10. Semuanya kita kalikan, 1000 dikali 2, 2000. Kemudian 2000 dikali 10 jadinya 20.000 PK, 20.000 Pascal. Paham? Mudah ya? Ternyata gampang mencari tekanan hidrostatik. Gitu. Jelas? Baik. Kita cari ruangan ya, menulis. Ya. Selain si benda di dalam air tadi menambah tekanan hidrostatik dari air, ternyata dia juga dapat tekanan dari udara atau tekanan udara. Nah, karena dapat tekanan hidrostatik dari air dan dapat tekanan dari udara, maka dia tekanan double bertambah. Nanti di situ kita dapat tekanan total, PT, tekanan total, yaitu dari tekanan hidrostatik ditambah dari tekanan air. Tekanan udara. Jadi si benda kalau tercelup ke dalam air, dia mendapat tekanan hidrostatik dari air dan mendapat tekanan dari udara. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau misalkan dari soal ini kita punya tekanan udaranya sebesar 10 angka 5 Pascal. Berapa tekanan totalnya? Kita punya di sini pH-nya tadi 20.000. Ditambah tekanan udaranya saya cantumkan tadi 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 tekanan udara di permukaan si air. Maka tekanan total yang dirasakan si benda di dalam air tadi adalah tekanan hidrostatiknya 20.000. Karena ini 10 pangkat 5, kalau saya jumlahkan dengan 20.000 nggak bisa, maka saya ubah dulu 10 pangkat 5 nya. 10 pangkat 5 itu berapa ya kira-kira? 10 pangkat 5 berarti 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Jadi adalah 100. Maka dapat tekanan total si benda dalam permukaan dari dasar air ini adalah 120.000 Pascal. Ya, itu adalah tekanan hidrostatik. Baik, saya ulangi dulu penjelasannya. Mungkin ada yang belum paham atau kecepatan, jadi saya jelasin dulu ulangi. Tekanan hidrostatik beda statis yang pertama adalah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang terjadi di dalam zat cair yang diam, harus di dalam zat cair yang diam. Nah, selain dapat tekanan dari si air, si benda ini juga mendapat tekanan dari udara, namanya PO atau tekanan udara. Untuk mencari tekanan hidrostatik, kita punya rumus pH tekanan hidrostatik sama dengan rho massa jenis dikali H kedalamannya dikali G gravitasi bumi. Ada dapat tekanan hidrostatik. Karena dia mendapat lagi tekanan dari udara, maka dia mendapat namanya tekanan total, yaitu tekanan hidrostatik ditambah tekanan udara tadi. Kalau udah saya contoh tadi, ada benda dia tercelup ke dalam 2 meter di dalam kolam yang memiliki air massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian tekanan udaranya ada 10 × 5 Pascal. Maka berapa sih tekanan hidrostatik sama tekanan totalnya? Ini yang kita dapat. Seperti itu. Gimana sampai sini? Untuk tekanan hidrostatik bisa dipahami? Mudah ya? Tinggal kita kalikan saja. Untuk tekanan hidrostatiknya dan tekanan totalnya kita jumlahin. Oke, saya paham ya? Baik, kalau sudah kita maju ke materi untuk hidrostatis yang kedua. Saya kasih ruang dulu ya untuk materi selanjutnya.
Baik, untuk video status yang kedua, saya akan membahas materi tentang hukum Pascal. Hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal? Sebenarnya hukum Pascal itu adalah nama ilmuannya yang menemukan teori tentang hukum Pascal. Ya. Jadi hukum Pascal itu kalau saya gambarkan seperti ini. Saya punya dua buah pipa yang terhubung, yang ukurannya berbeda, yang satu kecil, yang satu besar. Kemudian ini pipa ini saya mampatkan, saya tutup. Di dalam pipa ini ada zat cair, ada zat cairnya. Zat cair bisa macam-macam ya, bisa berupa oli, air, minyak, macamnya. Kita tutup rapat. Kemudian saya beri tekanan di sini P1, maka otomatis dia akan bergerak menekan ke segala arah. Dia menuju ke segala arah. Si zat cair ini akan menekan ke segala arah. Dia akan menekan ke arah atas. Di sini P2. Nah, jadi hukum Pascal seperti apa sih sebenarnya? Maka hukum Pascal adalah tekanan. Karena di sini kita bicara tentang tekanan yang terjadi di dalam permukaan yang tertutup akan menekan ke segala arah dan sama besar. Ya, ini adalah fluida statis untuk hukum Pascal. Pascal jadi tekanan yang diberikan kepada zat cair yang ditutup, maka dia akan menekan ke segala arah dengan sama besar. Nah, maka P1 di sini saya punya P1 akan menghasilkan tekanan yang sama di sini. Saya kasih di sini P1-nya 10, maka di P2-nya juga 10. Maka P1 sama dengan P2. Inilah rumus hukum Pascal. Kita punya tadi yang pertama, awal tadi kita punya rumus tekanan. Tekanan itu tadi apa? F dibagi A. F itu gaya yang kamu kasih dibagi A. Ini ada luas penampangnya. Jadi F1 A1. Karena di sini P2 berarti F2 per H2. Seperti itu. Ini adalah hukum Pascal. Terangannya saya tulis ya. Nah, sudah tadi di depan P untuk tekanan, F untuk gaya, dan A untuk luas penampang. Seperti itu. Baik, sampai sini dua teori hukum fluida statis, yaitu yang pertama tekanan hidrostatik dan kedua adalah hukum Pascal. Bisa dipahami ya? Untuk aplikasinya apa sih Pak? Aplikasinya apa sih? Untuk tadi yang kedua teori tadi, yang pertama tekanan hidrostatik dan hukum Pascal buat apa sih? Yang pertama tekanan hidrostatik itu biasa digunakan untuk kita kalau misalnya menyelam, kita buat kapal selam. Kapal selam itu dia akan mendapat tekanan dari air. Kalau kapal selam tadi tidak kuat, maka kapal selam akan pecah, dapat tekanan dari air. Nah, makanya kita harus belajar tekanan hidrostatik. Hukum Pascal dipakai buat apa sih? Kita pakai untuk dongkrak hidrolik. Kalau kita misalkan sederhananya gini, mencuci mobil atau motor, mobilnya ke atas sendiri untuk dicuci, kita pakai hukum Pascal. Dongkrak hidrolik, kalau kamu ganti ban mobil, kita pakai dongkrak, kita pakai hukum Pascal. Seperti itu. Sekarang ya, dari sini saya akan kasih kalian dua buah tugas. Yang pertama tentang tekanan hidrostatik dan yang kedua tentang hukum Pascal. Silahkan nanti kalian coba kerjakan dengan baik, ya. Nanti kan kita kasih berapa kan jawabannya, ya. Baik, di sini saya akan kasih latihan kalian. Dua soal aja, tidak banyak. Yang pertama, kita coba latihan soal ya. Yang pertama, jika di dalam kolam yang memiliki kedalaman
benda yang berada di dalam kolom. Rho-nya sama 1000, kemudian tekanan udara sama 10/5 Pascal, gravitasi bumi juga sama 10 meter per second. Ya. Yang kedua, saya kasih materi tentang Newton Pascal. Saya kasih soal gambar. Di sini saya punya dua buah benda IPA berhubungan. Saya kasih di sini gayanya F1 sebesar 20 Newton. Kemudian luas penampangnya 2 cm persegi. Kemudian di sini luas penampangnya adalah 10 cm persegi. Berapakah F2-nya? Ini ya. Yang pertama kita mencari tekanan hidrostatik, yang kedua tentang Newton Pascal. Akan kalian coba di rumah masing-masing dari materi yang sudah saya jelaskan. Kalian coba sama mengerjakan tugas yang saya berikan. Sekian materi dari saya, semoga kalian bisa memahaminya. Jaga terus kesehatan kalian, tetap di rumah dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.